Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Amma ba'd. Apa kabar semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Airnya sudah lancar? Alhamdulillah. Malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Walaupun saya agak batuk, ya disyukuri semuanya karena ada yang lebih parah. Maka kenapa kita bersyukur? Karena setiap yang Allah berikan sama kita itu sesungguhnya itu yang paling terbaik yang kita miliki. Sampai rasa sakit pun sesungguhnya itu yang paling terbaik, karena ada yang lebih parah dari kita. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmatku itu hendaknya fahaddits, diucapkan, disyukuri. Kita diberikan kesehatan, alhamdulillah. Banyak orang yang sakit di rumah sakit. Ya kan? Kita diberikan air, alhamdulillah, bisa mandi sehari satu kali, alhamdulillah. Ada orang yang tidak mandi sama sekali. Nah, itu semua disyukur. Salawat dan salam kita curahkan kalimat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita muliakan, Nabi yang kita cintai. Kita berharap dijumpakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Walaupun di dunia ini kita tidak pernah berjumpa, kecuali mungkin ada yang pernah berjumpa di dalam mimpi. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqظah. Kata Nabi, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia bisa melihatku dalam kenyataan. Hadis yang lain, man ra'ani fil manami barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia melihatku secara nyata. Karena syaitan tidak mampu merubah wajahnya serupa dengan wajah Rasulullah SAW. Ada yang pernah ketemu dengan Nabi? Tahu bagaimana wajahnya? Pokoknya Nabi itu gagah, lebih gagah dari Raffi Ahmad, lebih gagah dari orang-orang yang kita lihat. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih gagah dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam dia lewat di depan kita dikasih pisau dengan buah-buahan, maka terpotong-potong tangan kita menyaksikan wajahnya Nabi Yusuf. Bagaimana dengan wajah Rasulullah SAW? Wajahnya Raffi Ahmad saja kalau lewat, wah, kita kagum, apalagi wajahnya para Nabi dan Rasul. Hari ini pembahasan kita masuk pada pembahasan al-basmalah. Yang lalu yang kita bahas adalah at-ta'awuz atau isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memulainya dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama Bismillahirrahmanirrahim qasamun bi rabbina anzalahu 'inda ra'si kulli surah yuqsimu li ibadihi inna hadha alladhi wada'tu lakum ya 'ibadi fi hadhihi surah haqq wa inni ufiya lakum bi jami'i ma damimtu fi hadhihi surati min wa'di wa lutfi wa birri. Jadi disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Al-Ulam yang pertama, ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah janji pembagian dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkannya di tiap-tiap surah kita membacanya. Tiap-tiap surah kita membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah apa yang tidak ada bismillahnya? At-Taubah. Surah At-Taubah tidak ada bismillahnya. Ada yang tahu kenapa tidak ada bismillahnya? Karena berbicara tentang azab, berbicara tentang hukuman, sementara Bismillahirrahmanirrahim itu kasih sayang. Bertentangan kasih sayang dengan berbicara tentang hukuman. Pendapat yang kedua mengatakan di surah At-Taubah itu sesungguhnya dia sama dengan surah Al-Anfal, satu surah, tapi dia dipotong dua, makanya bismillahnya sudah di awal. Itu pendapat yang kedua. Dan tiap bismillah di dalam surah itu disebutkan bismillah untuk apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin li balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Hadis pertama. Hadis yang lain, kullu amrin li balin la yubda' bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Semua urusan, semua kebaikan, semua amal-amal yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia sia-sia. Satu. Yang kedua, dia terputus. Semua amalan yang tidak dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, kalau mau makan baca apa? Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baru doa makan. Tahu doa makan? Tahu. Doa minum tahu? Apa bedanya doa makan dengan doa minum? Tidak tahu tuh? Sama saja, satu saja. Doa makan, doa minum itu juga. Allahumma barik lana fima razaqtana. Karena makan dan minum itu rezeki dari Allah. Nabi itu kalau mau minum bagaimana? Begini caranya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memulainya dengan bismillah, selesai alhamdulillah. Berapa kali? Nabi biasanya 3 teguk. Berapa teguk? 3. Kalau itu saya 3 kali juga ya. Kenapa? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, guru kami di Mesir, saya tidak dapat, tapi melihat tayangan di televisi, beliau menjelaskan bahwa siapa yang meminum dengan cara minum Nabi bismillah setelah minum alhamdulillah, maka selama air itu ada di dalam perutnya, dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Dia terjaga karena ada makanan dan minuman. Tapi banyak orang kalau lihat somai, dia lupa bismillah, tidak baca bismillah. Orang yang lupa membaca bismillah maka ditemani oleh syekh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Samillah wa qul bi yamini wa qul mimma yali. Kalau mau makan baca samillah, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul bi yamini, makan dengan tangan kanan. Ada yang makan dengan tangan kiri? Ada di sini? Kan ada orang yang memang menulis tangan kiri. Ada yang tangan kiri? Itu ada satu orang. Saya biasakan makan pakai tangan kanan. Karena tangan kiri ini untuk cebok.
Tapi karena dia dipakai untuk cebok, kita kasih penghargaan dia. Apa penghargaannya? Jam tangan kita kasih. Iya, makanya tangan kiri kita kasih penghargaan ke sini. Masa dia yang kiri kasih penghargaan dia. Baca basmalah bismillah wa qul bi yamini, makan dengan tangan kanan. Ustaz, kalau tangan kanan saya sakit, tidak bisa, baru tangan kiri. Kalau tangan kiri, tangan kanan saya lagi makan, kotor tangan. Tangan kiri saya bersih, saya harus minum. Bagaimana caranya? Ya, paling tidak ikut tangan kanan membantu. Tangan kiri tapi ikut tangan kanan, supaya kita tetap menggunakan tangan kanan. Karena syaitan itu makan dan minum menggunakan tangan kiri. Berarti tangan kiri untuk kejelekan, bukan kejelekan, memang bagiannya itu tangan kiri. Waktu biyaminik, makan dengan tangan kanan. Waktu bimayil, makan yang ada di dekat. Ustaz, tapi kalau saya suka onde-onde yang ada di depannya, siapa namanya? Rezeki di situ, onde-onde yang saya suka. Di sini kuenya pisang goreng, saya mau itu. Bagaimana caranya? Jangan loncat ke sana, makan yang ada di sekitar. Waktu bimayil, makan yang ada di sekitar. Nanti kalau tidak habis di sana baru loncat. Nah itu. Maka mulailah dengan basmalah. Apa yang dimulai? Kenapa? Karena kata dalam kitab ini, inna hadzal ladzi wada'tu, saya sesungguhnya meletakkan di situ, ya ibadi wa ya bapak, fi hadhihi surah, di surat ini hakun kebenaran. Wa inni, dan sesungguhnya aku, ufiya lakum bi jami'i ma dhakirtu fi hadhihi surah, aku telah memberikan kepadamu. Di surah ini ada perjanjian, ada lutfi, kelembutan, kasih sayang, ada birri, ada kebaikan. Maka memulai segala sesuatu kalau tidak dimulai dengan basmalah, sia-sia. Ada disebut dengan amal. Amal itu semua perbuatan, tapi amal itu ada dua. Ada amal soleh, ada amal ghair soleh. Kapan amal itu disebut amal soleh? Kalau ikut bismillahnya, maka dia bernilai kebaikan. Kan ada amal kebaikan, ada amal keburukan. Kapan dia menjadi berpahala? Kalau saya memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Contoh, mau pakai baju, maka benar bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Baju yang kita pakai akan memberikan kebaikan karena kita memulainya dengan bismillah. Bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Dengan berarti ada kata-kata yang terputus. Coba benar, dengan berarti ada kata sebelumnya. Maka sebelumnya kata ulama dia mu'allaq. Dia ta'alluq dengan apa? Dia ta'alluq dengan amalan apa yang kita ingin lakukan. Maka dengan kita melakukan itu, kita memulainya dengan basmalah. Saya mau makan dengan menyebut nama Allah. Saya mau minum dengan menyebut nama Allah. Saya mau melepas pakaian dengan menyebut nama Allah. Saya mau keluar dari rumah, dari mana? Keluar, baca Bismillahi tawakkaltu la haula. Kenapa kita baca bismillahirrahmanirrahim? Oh, Nabi yang ajarkan. Kalau kita keluar membaca doa itu, maka setiap langkah kita, selama kita di luar, kita berada pada kebaikan. Itu intinya. Karena tidak mungkin keburukan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar pencuri, dia mau mencuri bismillahirrahmanirrahim? Ada tak? Atau ada orang mau minum bir? Pernah dengar orang mau minum tua, dia baca bismillahirrahmanirrahim? Ada tak? Ada? Nah, kenapa tidak ada? Kebaikan tidak mungkin bercampur dengan keburukan. Ada orang mau korupsi, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dia akan tahu saya korupsi dijelekan.
Bismillah itu nama kebaikan, tidak mungkin berucap. Ada yang sakit kepalanya, ada doanya lagi. Orang yang sakit tubuhnya, salah satunya misalnya, jika ada yang sakit, pegang itu yang sakit, baca apa? Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ditanya, Ustaz, saya sudah baca Bismillah, tapi tidak sembuh-sembuh. Kenapa tidak sembuh-sembuh? Sakit kepala karena belum makan dia. Belum makan. Akhirnya dia baca doa, obatnya pergi makan. Bikin doli telur, digoreng. Jadi itu memulainya dengan Bismillah. Apapun itu, apapun yang kita ingin lakukan, maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kebaikan itu dimulai dari bersama. Apa maknanya Bismillahirrahmanirrahim? Qala Sa'id bin Abi Sukaina balagani anna Ali bin Abi Thalib. Abi Sukaina katakan telah sampai kepadaku sesungguhnya Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Ali bin Abi Thalib? Siapa? Apanya Nabi? Satu, menantunya Nabi. Kedua, sahabatnya Nabi. Ketiga, sepupunya Nabi. Sepupunya tiga kan? Satu, menantunya. Dua, sahabatnya. Ketiga, sepupunya Nabi. Siapa yang bersaudara bapaknya Ali dengan bapaknya Rasulullah SAW? Namanya ayahnya Rasulullah siapa? Abdullah. Ayahnya Ali, Abu Talib. Abu Talib bersaudara dengan Abdullah. Abu Talib merawat Rasulullah SAW. Berkata Ali bin Abi Talib ketika itu melihat, nazara ila rajulin yaktub Bismillahirrahmanirrahim, faqala lahu jawwidha. Ali melihat ada orang laki-laki menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ali mengatakan, perbaiki, baguskan tulisannya Bismillah itu. Fa inna rajulan jawwadaha, maka laki-laki itu memperbaiki tulisan Bismillah, tulisannya perbaiki. Fa ghufira lahu, Allah ampuni dosanya, diampuni dosanya karena memperbaiki tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ada kisah seperti ini. Kisah seorang sufi namanya Bishr Al-Harbi. Ini Bishr Al-Harbi berjalan-jalan. Ini pelajaran buat kalian juga supaya tiba-tiba dia lihat kata Bismillahirrahmanirrahim tulisan tercecer di kertas doa. Ketika dia lihat, dia ambil itu tulisan, kemudian dia qayyimha, dia berikan parfum. Itu Bishr Al-Harbi. Tuyyiba ismu, kemudian dia letakkan di atas lemari. Apa yang terjadi? Tuyyiba ismu, diharumkan namanya, disebutkan dalam risalah Al-Bushairiyah, dia menjadi seorang wali min Allah gara-gara dia memperbaiki nama Bismillah. Seringkali ada undangan, ya, undangan sudah tercecer di bawah itu. Atau ada yang kita biasa tulis Bismillah, pergi kelas ada tulisan-tulisan Bismillahirrahmanirrahim, itu diambil, jangan dibiarkan. Boleh kalau Ustaz saya bakar daripada dia tercecer, boleh bakar. Sesuatu yang ditakutkan dia kita tidak mampu untuk menghormatinya di tempat yang bagus, maka boleh kita bakar, boleh dibakar. Daripada dia tercecer terpinjam-pinjam, daripada tercecer terpinjam itu meledakkan. Seperti yang terjadi di mana? Di
yang ingin dia injak baru dia bakar Quran di Denmark, yang kemudian dipukul sama orang Muslim. Dia orang Iran atau Irak yang viral, nanti dia di YouTube bakar Quran, dia injak dulu dia bakar. Akhirnya bagaimanapun mereka kalau menghancurkan tak bisa menghancurkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran itu, kami yang menurunkan dan kami yang menjaga. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini sesungguhnya adalah kalimat yang pendek, tapi dia maknanya luas. Bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya, Ustaz, 30 juz, berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat ini, surah apa yang paling dianggap paling mulia? Maka dianggap yang paling mulia Ummul Quran, Ummul Kitab, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah jumlahnya berapa ayat? 7 atau 8? 7 ayat. Dari 7 ayat yang mana yang paling inti dari Bismillah? Dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya, dari Bismillahirrahmanirrahim, yang mana yang paling inti dari kalimat itu? Kata ulama, yang paling inti itu ada pada kalimat ba. Kenapa huruf ba? Karena permulaan menulis sesuatu itu kita akan menulis pada noktah. Noktah itu ba. Kalau kita mau menulis itu dimulai dari titik. Maka ba yang titiknya itu kata ulama sufi, disitulah permulaan segala sesuatu. Di huruf ba. Ba artinya huruf ba awal daripada Al-Quran, bukan mushaf. Maka yang paling pertama yang Anda buka itu pasti huruf ba, dan buka Al-Quran, huruf yang paling terakhir itu huruf apa? Sin. Maka huruf ba kalau digabung dengan huruf sin, maka dia bermakna bas. Bas dalam bahasa Arab itu artinya cukup. Ya sin kabar ya Ustaz, tambah lagi bas artinya cukup. Al-Quran itu bas, cukup, semuanya mencukupi apapun yang ada di muka bumi ini, semuanya ada dalam Al-Quran, walaupun tidak dirinci bagaimana caranya pakai PH, tidak ada. Serta ada di situ bagaimana caranya pakai handphone, tidak ada. Tapi secara umum dia menjelaskan menggunakan ini harus dari barang yang bagus, yang halal, yang thayyib dan lain sebagainya. Itu. Kemudian maka Bismillahirrahmanirrahim ada berapa hurufnya? Ada tahu? Ada 19 huruf. 19 yang memikul arsy. Atau yang menjaga neraka. Ada berapa malaikat yang menjaga? Ada alaiha 19. Maka kata ulama, man arada an yujiyallahu min zamaniyati 19 falyaqra bismillahirrahmanirrahim liyaj'ala Allah ta'ala lahu bi kulli harfin minha jundatan min kulli wahid. Kata ulama Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari fitnah 19, maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Fitnah 19 itu banyak macam.
perisai, menghalang kita dari segala bahaya. Makanya kalau ada yang mau tidur, apa doa tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amal. Bismika dengan nama memulai dengan bismi, dan setelah itu membaca alhamdulillah, maka mulai segalanya dengan bismi. Ustaz, saya ada masalah. Masalah apa? Masalah ini saya besok ujian. Maka ujian, ketika ujian dalam menjalankan imtihan, maka mulailah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, berikan pemahaman Nabi supaya saya bisa mengerjakan soal-soal yang tadi. Memulai dengan bismillah, kemudian mengakhiri dengan alhamdulillah. Kalian jauh dari rumah pergi kuliah ke Kendari. Ada yang dari Pulau, ada yang dari Sumatera, dari Madagaskar. Ya, Madagaskar ya, ada di sini. Ikut ya, dari Madagaskar. Maka dari sana Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Saya ke Mesir, saya cerita. Saya ke Mesir tahun 2003. Berangkat sendiri. Di pesawat tidak ada yang saya kenal. Sampai di Mesir tidak ada yang saya kenal. Berangkat sendiri. Modal saya apa? Modal saya Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di Mesir diperiksa. Sudah diperiksa, alhamdulillah keluar dari bandara. Saya tidak tahu kemana. Satu pun orang saya tidak kenal. Bayangkan kalau Anda keluar negeri, bahasanya tidak tahu. Kalau Anda kan dari Muna, dari Ra ke sini, paham bahasa Indonesia. Dia bisa bahasa Indonesia kan? Dari Lombok bisa ke sini bahasa Indonesia. Tapi coba keluar negeri, tidak ada satu pun yang Anda kenal. Bahasa juga setengah matang. Apa yang saya lakukan? Saya kenalan sama orang Thailand. Orang Thailand. Saya pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa Arab. Dan nyambung, ngomong dan nyambung. Intinya saya minta tolong karena saya orang baru. Satu pun orang saya tidak kenal, kecuali saya dikasih nomor telepon. Nomor telepon itu di HP. HP saya robek. Setelah mati, apa yang saya lakukan? Can you help me? Begitu kan? Bisa kamu bantu saya? Kenapa? Satu pun orang di sini saya tidak kenal. You from Indonesia? No, from Thailand. Dari Thailand. Tolong saya sendiri orang Indonesia di bandara, tidak ada orang saya kenal. Boleh. Saya belajar ke Mesir, berangkat sendiri. Satu pun orang saya tidak kenal. Buang diri di sana, tamat SMA. Tamat SMA kan ini kecil, kan? Baru tamat SMA. Di Thailand saya bermalam karena perjalanan dari Mesir singgah di Thailand. Masuk di dalam hotel, saya kunci itu takut ada nanti perempuan masuk kalau terkenal di Thailand. Laki-laki betul perempuan banyak di sana, ya kan? Saya kunci dulu pokoknya nggak boleh. Kalau ada orang betul-betul tidak berani saya masuk hotel, saya jalan sendiri berangkat sampai di Mesir. Tahu tak berapa tahun saya tidak pulang ketemu orang tua. Kalau kalian ada yang 1 bulan tidak ketemu orang tua sudah bersedih menangis. Ada 2 bulan tidak ketemu keluarga menangis. Berapa bulan saya tidak ketemu? 12 kali 4 tahun lebih saya tidak ketemu dengan orang tua. Kenapa? Karena prinsip saya tidak akan pulang sebelum saya selesai bawa ijazah pulang. Ini namanya penuntut ilmu. Dan Ustaz di sana saya belajar. Mulailah saya kenal orang Indonesia, kenal orang Thailand, kenal orang Malaysia, kenal orang Mesir. Mulai bergaul, saya belajar caranya bagaimana belajar orang di sana
Bedanya bagaimana? Kalau di sana 1 bulan sebelum menjelang ujian, kita tidurnya cuma 2 sampai 3 jam saja. Di sana buka buku hafal, tiap koma kami hafal. Di sana tiap koma kami. Kalau di Indonesia besok ujian masih masih hafal. Kenapa? Ada sistem kebut semalam, ya kan? Di sana tidak ada kebut semalam karena memang tidak bisa menyontek. Kalau ada orang yang menyontek, dia kadang-kadang lembar jawabannya langsung tahun depan pulang. Jadi tidak bisa. Ada orang Mesir, orang apa, dia robek Quran karena tidak hafal, masukkan di mulutnya. Robek karena tidak hafal Quran, wajib hafal Quran. Dia buka itu, dari mulutnya dia buka. Saking ingin lulus, kalau orang mengerti. Maka belajar itu dibutuhkan yang pertama keikhlasan. Bismillah, dimulai dengan Bismillah. Saya berdoa di Thailand ketika saya mau dipulangkan, tidak boleh ke Mesir, katanya kamu masih anak-anak. Saya bilang tidak, lebih baik saya keluar ke Thailand belajar di Thailand daripada saya pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena prinsip seorang penuntut ilmu tidak pulang sebelum membawa pulang itu ijazah. Jadi Anda sebagai penuntut ilmu, kalian adalah penuntut ilmu, Anda pergi meninggalkan orang tua dalam keadaan jihad fi sabilillah. Makanya man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia dalam keadaan jihad fi sabilillah sampai dia kembali. Maka saya tidak pernah pulang karena itu. Ustaz tidak pulang setiap tahun pulang ke Indonesia ini. Yang berapa tahun nanti selesai 3 tahun 7 bulan saya selesai di Mesir, tidak pernah tinggal kelas. 4 tahun lebih baru saya pulang menikmati udara Mesir. Pulang ke Indonesia lanjut lagi di situ. Kota ini kita sebenarnya itu lebih tinggi dari Tera, itu kota kalian itu bukan Tera, di atasnya Tera. Maka kota orang Indonesia itu bisa diisi, dituang itu ilmu masuk sini. Yang susah malas. Tahu apa obatnya malas? Tidak ada obatnya malas kecuali diri kita sendiri. Obatnya malas diri kita sendiri. Di dalam pepatah Arab itu kan ada la taksal. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaydun. Qayd suyudaka bil ibadil wathiqah. Ilmu itu seperti hewan buruan. Al-ilmu saydun, hewan buruan. Wal kitabatu qaydun. Menulis itu adalah ikatan hewan buruan. Qayd suyudaka bil ibadil wathiqah. Ikatlah baik-baik hewan buruan itu dengan ibad tali yang kuat. Fabila al-haqqati antasida dasar. Suatu kebenaran kalau terlepas ikatannya itu, maka Anda tulis, pahami. Mungkin nanti satu waktu Anda harus belajar kaidah atau pepatah bahasa Arab itu sebagai motivasi. Itu ditulis oleh Profesor Azhar, kalau tidak salah, mantan rektor UIN Al-Makassar. Nah, ini sengaja saya sampaikan bahwa Anda sampai di sini mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ijazah itu nomor 2. Nomor 1 itu Bismillah, niat ikhlas. Kalau niatnya ikhlas, dimudahkan jalan. Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu dimulai dengan niatnya. Kalau niat kita bagus, insya Allah kita akan beroleh. Kemudahan itu ketika Anda memudahkan orang lain. Dan kalau Anda menyulitkan orang lain, kesulitan juga. Maka mulailah dengan yang mudah. Nah, kita buka
ini baru awal-awal, belum masuk kita pembahasan mulai basmalah. Tapi nanti ada yang mau bertanya, siapa tahu ada yang mau bertanya, nah kita buka tanya jawab. Ya, silakan. Ini diambil dulu. Silakan. Ya, silakan. Silakan tanya apa saja. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, jadi PR. Ya. Sebelum saya ngobrol SKP, saya di Jawa ke Sulawesi. Nah, memang saya nggak menolak kamu karena dia begitu dan niatkan dari nggak boleh pulang sebelum selesai. Nah, terakhir pulang itu semester 3. Saya ingat kalau anak ibu itu saya buat nangis ibu karena saya mau ibadah itu kan ibu nangis, jadi kan saya bagi ibu nangis. Nah, apakah itu saya berhakkan gitu? Kalau buat ibu saya nangis karena saya mau berdiri, mau berdiri. Ya, ada yang lain lagi, silakan. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Aku bagaimana kalau yang nangis aja di belakang? Kasih. Izin berbariskan, mana yang lebih utama antara mengucapkan bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Oke, yang mana yang lebih utama, bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Berbariskan, bagaimana kalau misalnya kita melakukan sesuatu tapi lupa baca basmalah, tapi ingatnya ketika dengan pekerjaan itu? Oke, bagus. 3 pertanyaan. Nanti kalau mau bertanya lagi, lanjut kita. Saya jawab dulu 3. Yang pertama, Ustaz, bagaimana kalau di buku itu dia menangis kasihan? Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, sampaikan ke ibu bahwa anakmu ini sedang berjuang. Saya kalau nelfon, jawab bayangkan 4 tahun, nelfon, saya katakan tolong doakan saja saya supaya cepat selesai saya pulang. Kenapa? Karena perjuangan belum selesai. Kalau Anda pulang tidak membawa hasil, sia-sia perjuangan Anda, walaupun bahwa Anda memulainya sesuatu itu dengan bersemangat. Tapi kalau Anda pulang di tengah jalan, tidak bawa hasil, kasihan orang tua. Orang tua itu menunggu Anda dengan membawa hasil. Ada orang datang pergi kampus main-main, bikin apa main-main di kampus? Datang ke kampus belajar. Orang tua membutuhkan cita-cita Anda, minimal cita-cita itu yang bawakan dia ijazah. Tapi dia menangis, katakan, wahai ibu, doakan saya anak. Mudah-mudahan tangisanmu itu memotivasi saya untuk cepat selesai di sini. Itu. Yang kedua, kalau ibu menangis, doakan dia supaya Allah berikan umur yang panjang. Semoga Allah berikan umur yang panjang. Kenapa? Susah payah orang tua membiayai kita, sementara kalau kita tidak melakukan amanah dengan sebaik-baiknya, maka kita sedang menyia-nyiakan usaha orang tua. Capek dia cari nafkah di rumah, pergi pagi pulang petang, kita jauh-jauh ke sini, main-main di sini, tak ada manfaat. Kata orang Arab, main tidak ada manfaat. Yang bermanfaat itu ketika Anda bersungguh-sungguh menjaga. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Tidak, bukan berarti bahwa kita berhak tidak, tetapi kita melakukan amanah yang diberikan oleh orang tua dengan sebaik-baik. Yang intinya, ya Bu, Pak, doakan saya kasihan.
ataupun apapun yang kita ingin lakukan, kecuali dalam beberapa hal yang dianjurkan itu bismillah. Contoh, ketika ingin menyembelih dianjurkan itu membaca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kita menyembelih karena Rahman-Rahim itu kasih sayang. Sementara hewan yang mau disembelih ini kita mengalirkan darah, maka tidak pas diletakkan Rahman-Rahim ketika mengalirkan darah. Maka yang boleh itu bismillah. Bismillah. Nah, itu jadi yang paling bagus bismillahirrahmanirrahim, tapi diletakkan pada tempatnya bismillah. Yang ketiga, pertanyaan dari siapa namanya? Nur Azizah. Apa tadi saya? Bagaimana ketika kita merupakan membaca bismillah? Oke. Pernah di zaman Nabi, sahabat ini saking enaknya makanan, dia makan tanpa membaca bismillah. Dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diajarkan, ya ulang, baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ketika dia baca bismillah awwaluhu wa akhiruhu, Nabi tertawa. Tertawa. Nabi tanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tertawa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang itu dia makan tanpa membaca basmalah, ada jin di sampingnya ikut makan. Hai kalian seperti ini, yang dimakan, dimakan. Kalau mau makan, jangan sampai ditemani ada di sampingmu. Jangan lupa baca bismillah. Mau tidur, jangan sampai ada yang temani di sampingmu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, mau melakukan apa-apa, baca bismillah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia bismillahirrahmanirrahim, jin yang ikut makan itu memuntahkan semua makanan yang dia makan di perutnya, dimuntahkan. Nabi tertawa melihat jin yang memuntahkan semua makanan itu. Maka bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awalnya dan akhirnya. Memulai dari kalau bertenang baru ingat itu yang dibaca, supaya tiba-tiba itu yang sama kita dia muntahkan semuanya. Nah itu cukup ya. Sudah tiba waktu Isya itu berapa? 11 menit. Nah, masih mau tanya? Ada sedikit lagi? Ya, apa itu? Ya, tadi bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, itu hanya untuk ketika makan, dengan pekerjaan lain. Yang lain juga bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah awalnya dan akhirnya dari perbuatan saya ini. Jadi itu tetap dibaca bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang lain atau yang aku pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Cukup ya? Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian bismillah ini. Kita belum masuk pada kajian fikih. Bagaimana membaca basmalah dalam sholat, apakah dijarkan atau disirkan atau tidak membaca